Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana mu'minina walhamdulillahilladzi ja'alana muslimina walhamdulillahilladzi faddalana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang karena Allah, bulan yang lalu kita mengkaji kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, bagian yang ketujuh, yaitu mengimani hari kebangkitan. Lalu di situ kita gantung beberapa hal ya. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan ada beberapa peristiwa nanti akan disebutkan di sini. Nanti kita gabung dengan cabang yang ke-8. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua berkah. Surat pembuka. Al-hadin niyah wal kulinatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya suratul Al-Bab As-Sabi' min Syu'abil Iman wa huwa fil iman bil ba'thi wan nusyur ba'dal maut. Mengimani kebangkitan dan nusyur. Nusyur itu disebar kembali, dihidupkan kembali, dikembangkan kembali oleh Allah setelah mati. Di dalam Al-Quran yang kita sering dengar dan hafal, wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap akhirat ciri-ciri orang yang muttaqin itu yakin. Namun yakin ini ada banyak tingkat, kita sudah sering dengar, ada ilmu yakin, apalagi ainul yakin, ada hakul yakin. Ada yang enggak pakai embel-embel al-yakin. Maka di Quran ada wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Berarti ada 4 jenis yakin di Quran. Selama ini kita hanya diajarkan 3 toh. Ternyata di Quran ada 4. Kalau ilmul yakin, yakin berdasarkan pembuktian ilmiah. Ilmu, kabar, kata orang yang terpercaya, yang meneliti. Ulama kah dia, peneliti kah dia? Kalau ainul yakin, kita menyaksikan sendiri kebesaran Allah. Atau kita menyaksikan sendiri bagaimana Allah itu menguasai alam semesta. Lalu hakul yakin, kita merasakan sendiri. Lain menyaksikan dengan merasakan. Kita nyaksiin teman kita sakit, lain dengan kita sakit. Ya, semoga yang sakit pada hari ini, malam ini, Allah ringankan, Allah sembuhkan ya, amin rabbal alamin. Dan banyak juga negeri yang lagi sakit ini. Ini sekedar biar antum kebuka berfikirnya, jangan hanya mikirin negeri kita. Suriah presidennya kabur, tapi saya nggak dengerin berita Kompas Pak, TV One saya nggak masuk, saya dengerin langsung ke berita dari sana, dan itu simpang siur. Ya, semoga negeri kita masih aman-aman saja. Ya, rusuh. Dan bagaimana hebatnya orang menyebut, ini mohon maaf mungkin kita beda pendapat, cuma kalau Bapak dia jadi presiden, terus negerinya diganggu orang, itu yang benar mana? Presidennya apa yang ganggu? Ya, mengganggu itu disebut pemberontak. Benar gak? Tapi orang balik, dianggap pemimpinnya zalim, pemberontak jihad. Nah ini logika-logika ini yang kemudian harus hati-hati. Kalau nggak belajar akidah Islamiyah dan harakah Islamiyah, bisa-bisa kebalik.
Nah, negeri ini juga gitu. Siapa sih kita yang nggak zalim, Mbak? Ini yang sudah berkeluarga pasti ada zalim sama istrinya. Jangan coba-coba doa, ya Allah hancurkan semua orang yang zalim, nggak begitu. Kita doanya nggak begitu, ya Allah maafkan orang yang zalim, bimbinglah dia. Beda cara doanya. Lebih mudah mana ngomongnya? Ya Allah orang yang zalim, maafkan dia, bimbing kolbunya. Apa sulit begitu? Kenapa suka sekali mengumpat? Padahal mengumpat bukan sifat mukmin sejati, itu sifat orang munafik. Dan banyak orang beragama padahal dia munafik. Ya, kita doakan mereka yang sedang di sana. Ini di sananya orang Suriahnya sendiri beda pendapat. Ada yang menganggap Bashar Assad yang benar, ada yang menganggap pemberontaknya yang benar ya. Ya pasti yang benar itu harta besar sekali Bapak Ibu. Suriah itu kecil sekali ya dibandingkan Indonesia. Maka Indonesia ini lebih rawan. Untung orangnya santai. Datang orang yang diaku-akui Imam Mahdi di Pakistan, nyampe di sini biasa aja. Di Malaysia ramai, Pak. Di Malaysia dikeluarkan fatwa sesat. Di sini dicuekin aja sama MUI. Dicuekin sama jemaah yang cuma menyambut Ustadz akhir zaman aja. Nggak ada, nggak laku di sini. Karena di sini orangnya lebih horor daripada orang Pakistan. Kita beruntung negeri ini Allah ciptakan sesantai itu ya. Alhamdulillahirabbil. Ada orang ngaku jadi nabi di Parung biasa aja Pak. Apalagi coba yang ngaku Imam Mahdi. Jadi nabi aja biasa aja. Nah, santai ini dijaga, tapi jangan terlalu santai. Karena ini masanya sudah dekat. Ini alhamdulillah kita masih Allah izinkan ngaji. Buka kitab. Ya. Kenapa saya istiqomah buka kitab? Karena tidak semua khatir lintasan kolbu ilham itu betul-betul steril. Maka dia mesti ada pembandingnya. Apa yang kita rasa di sini mesti dibandingkan yang di sini. Ya. Supaya dia connect. Insya Allah. Hadis dan ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai hari akhir sudah kita bahas pada bulan lalu. Sedangkan yang ini Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan tentang suasana hari berbangkit. Bapak Ibu, kalau kita dibangkitkan Allah, yang tersisa apa masih ingat bulan lalu? Tulang ekor. Lalu percaya atau tidak dalam hadis dikatakan Allah turunkan hujan seperti air mani, sperma. Maka semua tulang-tulang kemudian berkembang lagi, yang tadi tulang ekor disebut zanab, nanti dia berkembang sampai semuanya lengkap dan Allah sanggup mencipta bapak ibu tanpa orang tua. Bisa nggak? Sebagaimana Nabi Adam dicipta tanpa ayah dan ibu, maka Allah akan lakukan itu lagi pada kita semua. Nabi Isa ada ibu, ada ayahnya? Nggak ada. Sayyidah Hawa ada ayahnya, ada ibunya? Ayahnya Nabi Adam sendiri. Di syariat dia boleh menikah. Bahkan saudara dengan saudara boleh menikah di zaman Nabi Adam. Syariatnya begitu. Di syariat yang Allah turunkan di surga, setiap guru jadi kiblat murid. Maka murid kalau sujudnya kepada guru. Al-Quran, dan itu pasti sahih, ya Allah berkalam, wa iz qulna lil malaikatis judu, ya li'a dama, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Sujud kepada Adam. Berarti sujud kepada makhluk bukan berarti penyembahan, bisa berarti penghormatan. Ya. Syariat yang diturunkan Allah kepada para malaikat. Maka orang yang dimuliakan itu bukan karena banyak zikirnya, tapi karena banyak ilmunya. Ya, semoga orang Indonesia menjadi orang berilmu. Ini saya lihat Pak Menterinya masih ngajar di sini ya. Ya, semoga ini tanda kebangkitan Islamnya sudah mulai dekat di negeri kita. Amin ya rabbal
Pak Menteri Agamanya humble, masih mau ngajar di majelis, mau berapa orang juga datang dia masih mau ngajar, ya, dan ngomongnya santai aja kan, dibentak-bentak orang DPR juga santai aja dia. Ya gitu aja kok repot kata Gus Dur ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Ciri-ciri orang kafir, mereka mengatakan tidak akan pernah dibangkitkan. Surat At-Taghabun ayat 7. Za'ama. Apa arti za'ama? Menyatakan. Orang-orang kafir menyatakan alla yub'atsu. Mereka hidup itu ya sekarang aja. Lain dengan orang musyrik. Kelompok musyrikun mereka meyakini reinkarnasi. Kebalikan toh? Reinkarnasi itu dia kalau mati ntar dapat tubuh baru lagi, muter dan tidak ada akhirat. Ya. Reinkarnasi itu separuh benar, separuh salah. Tubuh kita ini tulangnya masih sama, cuma tulang ekor, tapi tulang yang lain baru. Dagingnya semuanya baru. Lalu Allah tiupkan kembali ruh yang sudah dicabut. Reinkarnasi dalam Islam begitu doang. Paham? Jadi tubuhnya sudah baru, tapi ruhnya masih sama. Jadi itu sangat mungkin bahwa ruh itu tidak menempati tubuh. Ini penjelasan Imam Ghazali dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ruh itu beda dengan yang partikel terkecil yang disebut oleh orang-orang kimia. Apa sebutannya? Kuantum, bukan. Tapi hampir-hampir mirip. Bagi mereka kalau ada sesuatu benda, walaupun dia paling kecil dia masih ada ruang dan waktu. Sedangkan ruh itu dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Maka kenapa tidak ada reinkarnasi? Karena ruh itu tidak pernah menempati tubuh. Dia cuma berkait dengan hembusan Allah pada tubuh. Maka kalau Bapak mohon maaf potong rambut, ruhnya kececeran enggak? Kalau ada orang dipotong tangan, ruhnya pisah enggak? Enggak. Kalau Bapak Ibu ini mimpi, ruhnya pergi enggak? Maka yang kita lihat, yang keluar waktu kita mimpi itu bukan ruh. Itu ada perangkat lain yang Allah ciptakan di samping ruh. Ya, bagian dari ruh itu juga. Jadi kalau orang kafir apa kata mereka? Hidup itu ya di sini, makanya mereka akan sungguh-sungguh mendapatkan kemewahan dunia. Ya. Kita karena tahu bahwa di akhirat masih ada hidup lagi, setelah mati ada hidup lagi, kita hati-hati benar hidup di sini. Jangan sampai hidup di sini, celaka di sana. Lalu surat Al-Jathiyah, Qulillah yuhyikum thumma yumitukum. Katakanlah Allah lah yang akan selalu menghidupkan kamu dan juga akan selalu mematikan kamu. Jadi Allah itu setiap hari sibuk. Di tubuh kita ada miliaran sel itu mati setiap hari, beberapa ribu lalu diganti langsung oleh Allah SWT. Jadi di tubuh ini sifat hayat, sifat muhyi, mumit, Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan itu selalu bekerja dan berkembang terus. Makanya kita punya daki. Bapak Ibu punya daki enggak? Kecuali ini tubuh kita pasti ada dakinya. Daki itu adalah bagian kulit dan sel-sel kulit yang mati. Artinya ada kematian di tubuh ini. Ini disebut maut juz'i. Kematian parsial. Nanti akan ada masa al-maut al-kulli. Kematian semua tubuh kita mati. Ada yang mati separuh-separuh, itu yang jadi stroke. Tapi ada yang mati secara hukmi, itu orang tidur. Hukumnya mati, tapi dia belum mati. Coba cara tidur gimana? Lampu dimatiin, terus setel YouTube ya? Salah cara. Kalau mau tidur gimana caranya? Conditioningnya gimana? Radio yang proses namanya menenangkan diri. Itu disebut bahasa psikologinya conditioning. Nabi mengajarkan conditioning bukan menyerahkan diri kepada alam,
tapi menyerahkan diri kepada Allah. Bukan menyerahkan diri kepada alam, tapi kepada Allah. Maka jangan manjakan diri dengan nonton sebelum tidur. Sebelum tidur nonton nggak apa, habis itu taruh doa. Dan coba perhatikan, ini setiap kita saya rasa wajib punya buku kalau santri ya. Ini nggak mungkin nyantri 6 tahun lagi kan? Anggap saja kalau ngaji itu lagi nyantri. Nyantri kalong sekali berapa? Lumayan lah itu. Ya, kata Kiai Ali Mustafa dulu, kami ini santri sampai mati. Maka beliau ketika ada fatwanya nggak relevan, dia langsung revisi. Mengikuti spirit Imam Syafi'i bahwa kalau ilmu kita nggak makul, tidak masuk akal dan tidak kuat, revisi segera. Jangan takut untuk merubah sesuatu dan minta maaf kalau salah. Karena nggak ada orang yang betul-betul dosa. Nabi boleh keliru karena beliau manusia, tapi Nabi tidak mungkin salah dalam pengertian dosa. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ini biasa ayat dipakai ruqyah ini ya. Padahal ini apakah kamu mengira, hasibtum, kamu mengira, menghitung dirimu, menganggap dirimu, annama, kamu hanyalah khalaqnakum, kami ciptakan kamu, abatha, sia-sia. Maksudnya yang kita buat ini enggak dipertanggungjawabkan, itu maksudnya. Apa kamu kira otak sebesar itu enggak ada tanggung jawabnya? Apa kamu kira telinga yang bisa mendengar itu enggak dipertanggungjawabkan? Maka dalam hadis yang Ibnu Majah, hadis Tabarani, hadis Abu Nuaim disebutkan, jangankan mata ini, kalian buang air aja dihisap. Ya, bener ya, orang kalau nggak bisa kentut aja mohon maaf, itu stresnya bukan main. Apalagi nggak bisa buang air, nggak ada yang sia-sia. Nanti itu ditanya, itu yang dibuang tuh asalnya dari mana? Makanannya apa, minumannya apa, baca doa nggak? Ditanya semua Pak. Berarti tenang, ini ada bocoran Pak. Kalau Allah yang hisap selamat. Tapi kalau malaikat yang menghisap, mirip-mirip yang dihisap temuan KPK sama BPK. Ada orang BPK nih. Ya. Kalau Allah menghisap, Allah itu Rahman dan Rahim. Tapi kalau malaikat menghisap, SOP-nya kaku. Kalau Allah, ya, oh masih ada nurku di dalamnya. Jalan. Gitu. Maka Nabi berdoa dan mengajari Sayyidah Aisyah berdoa, bacalah doa ini, Allahumma hasibna hisaba yasira. Baca sebelum Assalamualaikum. Coba hafalkan, Allahumma hasibna, hisablah kami, hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu apa? Kalau lagi masuk imigrasi, dilihat, wah kayaknya orang soleh masuk aja. Dan imigrasi paling enak Indonesia. Benar nggak? Imigrasi paling nyebelin Israel. Arab masih lumayan lah, Assalamualaikum masih dijawab lah. Ya itu karena kita ramai Pak. Tapi kalau di Israel, kita cuma telat ngeluarin paspor, itu langsung dia, kamu kiri. Gitu. Itu ustadz teman kita buang air kecil di celana Pak. Dan gaya lagi, periksaannya sampai 7. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Dasar Bani Israel. Pantesan para nabi banyak dageran mereka ya, karena mereka sulit sekali diatur. Ya. Dan Bapak Ibu, kejadian di Gaza ini Syam, Palestina. Sahabat dari Palestina namanya Tamim Ad-Dari. Itu yang bawa cerita kisah pertemuan dengan Dajjal di suatu pulau. Kira-kira dia ngelaut di mana itu? Ya, orang Palestina. Maka Palestina itu simbol akhir zaman. Syam, habis Palestina Libanon sekarang Suriah. Tinggal satu negara lagi, Yordan, tempat Ashabul Kahfi. Satu negara lagi sudah. Kalau sudah, berarti emang dia sudah keluar.
ya. Tapi keluarnya bukan di situ, Pak. Cuma nanti Nabi mengatakan Dajjal itu nanti dibunuh di Syam. Ada satu pintu yang hanya Nabi Isa dan Imam Mahdi yang tahu. Beruntung kita kalau nanti jadi pasukannya. Cuma jangan belagu. Banyak orang beriman, nur imannya dicabut. Maka kata Nabi, jika engkau mendengar Dajjal, menjauhlah. Menjauh. Dan ini kabar buruk bagi ibu-ibu. Dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, semoga bukan ibu-ibu yang ini, kebanyakan pengikut Dajjal itu kaum wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, fitnah akhir zaman, ikatlah perempuan-perempuanmu. Itu maksudnya begitu. Tapi ikatan paling kuat, ikatan kolbu. Diajarin ilmu iman. Ya, ini pegang-pegang nih Pak, ini sudah dekat. Karena Suriah juga sudah runtuh. Mereka lagi sorak-sorak, saya malah sedih. Nangis kita nontonnya. Ya, nanti berarti setelah ini terjadi perebutan kekuasaan. Kerusuh lagi. Negeri Syam, kata Nabi, itu negeri para wali abdal. Abdal itu wali yang di hatinya gak menyimpan dendam. Gak menyimpan dendam. Orang Syam itu kalau ngomong, itu halus sekali. Dan saya bahasa Arabnya, lahajatnya, iramanya banyak terpengaruh mereka tanpa dibuat. Allah jaga, amin ya rabbal alamin. Apakah kamu mengira kamu dicipta abatha, sia-sia? Berarti ini sia-sia nggak nih? Apa ini? Ibu ada yang hilang nggak ininya? Ya, apa namanya? Ini nggak sia-sia ini. Ya. Ada rahasianya, nanti aja, kita lagi nggak bahas itu. Cuma Allah lagi menegur, apakah kamu kira 1 mili di tubuhmu itu sia-sia? Enggak, ya. Bahkan kamu mengira annakum ilaina la turja'un? Itu. Ini pertanyaan dari Allah. Dan kamu juga mengira kamu tidak dipulangkan kepadaku? Oh, berarti Allah selalu ngomong gini, aku itu asal kalian ada di sisiku. Jangan lupa pulang. Berarti yang lupa pulang durhaka. Coba mohon maaf, ada orang sekolah tinggi-tinggi dengan kepada orang yang gak mau pulang. Ini kacang lupa kulitnya. Pulanglah, silakan kerja di luar negeri. Tapi abdikan dirimu beberapa hari, beberapa saat di dalam negeri. Ya. Saya masih ingat dosen saya yang lama di McGill, dia pulang. Apa kata dia? Emang kalau hidup nyaman, teratur di sana. Tapi kalau ingin mengabdi, berjuang di sini. Kalau ingin cinta kepada Allah, cinta negeri, hubbul watan di sini. Ya. Itu yang kita ambil ya. Maka kita banggalah ya, punya negeri sebesar ini, sebesar Eropa, dan Allah masih jaga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalau rukun iman itu kan hadisnya ternyata lebih dari satu redaksi. Ada redaksi lain Bapak Ibu. Apa itu iman? An tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusul wa bil ba'thi ba'dal maut. Jadi ada satu redaksi rukun iman, percaya hari akhir itu kalimatnya enggak begitu. Redaksinya apa? Kalian percaya ada kebangkitan, ada kehidupan setelah kematian. Kita dikabarin begitu, senang apa takut? Senang apa takut? Harusnya senang. Karena dunia ini begini-gini aja Bapak Ibu. Dulu muda, sekarang udah tua kan? Dulu punggungnya mau diapa-apain juga enak, sekarang bangun tidur udah ruku masih alhamdulillah. Coba kita ajak lari. Ya salam. Setelah dibangkit, Bapak Ibu, terjadi hujan sehari, tapi ini sehari di alam sana. Tempatnya di bumi. Jadi kita dibangkitkan di mana? Di bumi ini atau bumi yang lain? Ya di sini dong. Ini kuburan kita. Maka bumi yang diperdebatkan oleh orang eksak, bumi enggak begitu. Maka kita enggak perlu tahu bumi ini flat ataupun bulat. Itu bukan bagian dari iman. Ketika banyak orang bertanya tentang hal-hal yang enggak penting,
Ada seorang sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Penasaran toh? Apa jawaban Nabi? Ma'adatta laha. Apa persiapanmu untuk itu? Saya nggak tertarik bicara bumi flat ataupun bumi bulat. Saya cuma bertanya, apa yang kita siapkan jika bumi ini adalah kuburan kita lalu kita dibangkitkan lagi setelah itu? Artinya apa Bapak Ibu? Tulang ekor itu tersimpan di situ semua memori yang kita lakukan sepanjang hidup. Ya, seluruh hidup kita ada di situ. Jadi semua bagian tubuh ini dia punya memori. Maka bagian, mohon maaf, bagian tulang ekor itu bagian paling sensitif dari semua tubuh. Di situ ada kenikmatan, di situ ada kehidupan. Ini kan keluarnya dari situ semua kan? Ya, apa yang keluar dari batu? Seperti keyakinan orang Cina terhadap Sun Gokong. Setelah hujan sperma, maka Allah ciptakan kembali, Allah kembalikan yang sudah pernah ada. Maka jika ada orang tanya, masa orang mati bisa hidup? Jangankan orang yang sudah mati, yang belum ada aja Allah adain. Itu logikanya, disebut kias aulawi. Apa istilahnya? Berarti Quran mengajarkan kias yang berbeda dengan kias Yunani kuno. Di kias Yunani disebut silogisme. Dia ada premis 1, premis 2, lalu kesimpulan. Contoh, ini contoh nih. Bapak Ibu ini ada keberadaannya di suatu tempat. Betul. Coba bayangkan ada makhluk tapi tidak bertempat. Bisa nggak? Mustahil? Mustahil. Saya tanya, Allah ada? Apakah Allah bertempat? Loh kok bisa membayangin sesuatu tak bertempat? Di mana berarti ada dong, bertempat dong. Nah, ini kalau pakai logika Yunani, belajar logika itu perlu Pak, bagi yang mau serius belajar akidah ya. Setiap yang wujud itu bertempat. Ternyata kalimat ini tidak selamanya benar. Yang benar, setiap benda bertempat. Kita bagian dari benda, maka kita bertempat. Allah bukanlah benda, maka Allah tidak itu logika Aristo yang kemudian diadopsi oleh ahli kalam ahli sunnah dan dijadikan sebagai dalil akal. Tapi Quran mengajarkan yang lebih canggih, namanya kias aulawi. Kias aulawi, jika begini aja bisa, apalagi itu. Itu dalil daripada Imam Ibn Rus mengatakan bahwa logika belajar mantik filsafat tidak haram bagi yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak usah. Ya, baik. Setelah kemudian kembali, apa yang terjadi? Kita ngapain duduk-duduk nongkrong, cari kafe Pak? Ngumpul-ngumpul terus bilang, ngopi yuk gitu nggak? Enggak. Nah, kita pindah ke cabang yang ke-8. Surat Mutaffifin ayat 4 dan 5. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi kita itu nanti di hadapan Allah setelah dibangkitkan semuanya berdiri, nggak ada yang duduk, nggak ada yang sempat duduk. Jadi habis dicipta langsung yaqumu an-nasu lirabbil alamin, semuanya berdiri. Jadi di akhirat tuh nggak ada orang yang duduk karena nggak ada capek. Tubuh kita disiapkan untuk menikmati sorga yang sangat nikmat atau menghadapi siksaan yang sangat berat. Tubuh itu, maka bukan tubuh ini. Tubuh ini kebakar atau kebentur, kepalanya mati. Di akhirat kepalanya dibentur-benturin, dibelah masih hidup. Berarti tubuh kita sudah beda. Yang sama cuma satu aja, tulang ekor. Itu reinkarnasi versi akidah Ahlus Sun. Di luar itu nggak ada reinkarnasi di kita. Yang ada dalam kita cuma warisan rohani. Tidak ada reinkarnasi, karena reinkarnasi itu alamnya cuma berputar, nanti nggak ada akhirat.
mati, pindah lagi, mati, pindah lagi, mati, pindah lagi, mati, pindah lagi, begitu terus. Ya. Jadi kalau ada orang nanya, adakah reinkarnasi dalam Islam? Jawabannya ada, tapi yang seperti ini. Ya. Dan itu tidak disebut tanasukh, reinkarnasi. Ya. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan Nabi SAW bersabda, yaqumun nas yaumal qiyamah li rabbil alamin. Pada hari kiamat orang-orang berdiri semua di hadapan Allah. Hatta yaghiba ahaduhum fi rasyihi ila ansafi udhunayhi. Sampai mereka keringetan dan keringatnya, ini bahasanya nggak boleh diterjemahin harfiah ya. Keringatnya kalau dulu orang tua saya cerita sama guru-guru saya, nanti keringat ente sampai ke tenggelam, nggak begitu. Coba, pernahkah mengalami keringetan lalu kayaknya ini basah semua? Pernah ngalamin? Itu yang maksud kalimat ini. Jadi tubuh ini basah semua, di sini berkeringat, di sini semuanya berkeringat. Itu maksud daripada orang tenggelam air keringat, bukan nanti keringat jadi air laut, jadi sungai. Ya. Berarti dia belajar akhir zamannya, akhiratnya lewat komik. Komiknya porno lagi Pak tuh, nggak ada bajunya. Ya bener kan, nggak baik itu. Tudna asyamsu yawmal qiyamul khalq hatta takuna minhum kamiqdari mail. Tapi betul, ini disebutkan bahwa matahari nanti di akhirat didekatkan seperti seakan 1 mil. 1 mil itu berapa? Ya, yang belajar ini nih geografi. Nah, 3 kilo. Kira-kira 3 kilo. Kalau tubuh kita nggak diciptakan kuat, hancur nggak? Hancur pasti. Pertanyaannya, apakah itu matahari yang sama dengan matahari kita sekarang? Ya, idza syamsu kuwirat di Quran, ketika matahari digulung, berarti mataharinya udah hancur dong. Tapi habis itu dibalikin lagi oleh Allah, sebagian bumi juga dibalikin oleh Allah. Itu matahari yang bukan matahari ini, tapi dia juga. Maksudnya mungkin panasnya lebih panas, buminya lebih luas, buminya lebih kuat. Setelah itu kita digiring, kita akan mencari satu pintu seperti Nabi mau naik ke langit. Nabi kemana? Nabi langsung dari Ka'bah atau Nabi ke Baitul Maqdis? Jadi ini ada di kitab Bapak Ibu, bahwa Nabi SAW tidak langsung naik secara fisik dari Ka'bah. Nabi ke pintu langit dulu, pintu langit bukan di Ka'bah. Pintu langit secara pengalaman rohani Rasulullah SAW adanya di Baitul Maqdis. Jadi wajar kalau tempat ini diperdebatkan ya. Cuma mereka nggak tahu juga sebenarnya benar begitu apa enggak ya. Nah nanti barulah diganti bumi yang bukan bumi ini. Jadi semua orang nanti ke sana, baru muncul bumi yang baru. Naik Pak, bukan bumi ini lagi. Nah, perjalanan itulah di situ nanti ada hisab. Jadi kita nanti padang mahsyarnya 2 kali. Ada padang mahsyar di bumi tempat kita mati ini, nanti berangkat ke bumi yang baru. Maka disebut dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, Ardul Baida, bumi yang putih. Baru dengar? Selama ini ente belajar akhir zaman, akhirat baru dengar. Kurang piknik bener. Ahlus sunnahnya dipertanyakan ini ya. Dalam akidah Ahlus sunnah itu dibahas detail. Tapi emang saya pun baru paham benar 2019 ke sini. Ya. Dulu udah ngaji hadis belasan tahun aja nggak ngerti. Karena dulu belajar hadis itu mau debat, niatnya mau debat Wahabi. Bukan untuk diri. Maka saya minta ampun kepada Allah karena salah niat dalam ngaji. Ya. Ternyata saudara kita juga itu ya. Kata guru kami Syekh Hasan itu yang paling keras ngeritik Wahabi, tapi apa kata beliau? Kalau nggak ada Wahabi, nggak ada Saudi, habis satu mazhab, yaitu mazhab Hanbali. Jadi Allah buat skenario supaya mazhab Hanbali tetap ada, eksis. Itu lewat ulama Wahabi.
Walaupun mereka tidak murni Hanbali. Kalau kabar dari guru kita yang 9 tahun di sana, ya, Allahyarham Syekh Ali Mustafa, apa kata beliau? Saya belajar 2 mazhab di sana, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Maka beliau dikritik oleh guru kami dari Suriah, Syekh Taufik bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, ini Ali Mustafa ini kok aneh katanya. Orang mazhab Syafi'i tapi besarnya bukan di mazhab Syafi'i. Maksudnya besarnya di kalangan Hanbali, itu maksud beliau. Jadi saudara kita juga itu Pak ya, cuma mungkin dia membid'ahkan Bapak Ibu. Jangan balas membid'ahkan mereka, itu sama mengumpat sifat dari kefasikan. Kalau ada orang mencaci kita, kita katakan oh mereka nggak ngerti saya, gitu ya. Tapi kalau ngajak debat boleh, ajak menghujat jangan. Bedakan berdebat dengan ya. Itu hadis yang keberapa ini ya? Jangankan nanti tuh ya, di Bekasi aja panas banget Pak ya. Ya, Jakarta siang-siang panas banget. Maka ada ungkapannya apa? Bekasi planet terdekat di muka bumi ke matahari. Dan keringetan, kita udah pakai AC, pakai kipas angin masih keringetan. Akhirnya teman-teman kita kalau tidur di sono, itu AC apa kipas angin ini 2. Alhamdulillah kulitnya tebal-tebal Pak. Ini banyak sekali ayatnya. Dikatakan di sini dalam hadis ya. Pada perjalanan itu nanti orang-orang akan dihisap. Ini saya ceritakan secara naratif saja. Di perjalanan itu masing-masing kita akan mengalami pemeriksaan yang lebih mengerikan dari KPK dan BPK. Ya, jadi yang bekerja di 2 instansi itu harusnya lebih soleh dari kita, Pak. Ya, dan mereka juga harus hati-hati. Mereka juga sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan karena ada unsur-unsur politik atau apa lalu melakukan sesuatu, ya. Terus setelah kemudian diperiksa, keluarlah buku. Nah, maka disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun yang diberikan lewat tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti dia akan ketemu keluarganya dengan bahagia. Pertanyaannya, ini keluarga yang mana ini? Masing-masing kita itu sudah ada keluarga yang nunggu di surga. Sudah ada yang nunggu di surga. Ada keluarga ukhrawi, ada keluarga dari dunia. Ini yang dimaksud adalah keluarga yang di surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ke keluarganya dengan wajah berseri-seri. Karena dapat rapor yang bagus. Dan sebaliknya kalau diberinya dari belakang, min wara amma man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Kalau dari belakang begini, lo sini gitu. Enggak dihargai sama sekali dan maka malah dimurkai. Maka orang ini yasla sa'ira, wajahnya asem, wajahnya galau. Enggak usah aneh-aneh. Mau diperiksa sama BPK itu ekspresi orangnya gimana Ayah Zaki ini? Itu mereka gimana? Ini lebih ngeri dari presiden Pak kalau lagi meriksa. Dia datang itu lebih menakutkan daripada polisi. Ya, itu orang baik-baik, sudah tanyain minum, semuanya. Ya. Itu malaikat nggak makan, nggak minum, nggak bisa disogok pakai kopi. Ya, nggak bisa sama sekali. Maka kita, kata para ulama, jika Allah yang langsung hisab, kamu tidak akan dihisab yang berat. Karena Allah pasti menghisabnya dengan Rahman dan Rahimnya. Wa yasla sa'ira, lalu dia dibuang ke neraka. Neraka itu bahasa Arabnya banyak, salah satu istilahnya sa'ir. Cuma saya nggak bingung kenapa banyak kita keliru dan mengira oh ada macam-macam surga, ada macam-macam neraka, ada neraka jahanam, neraka sa'ir. Bukan begitu. Jahanam itu bahasa Aramaik Suryani yang dipakai semuanya dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani.
Jahannam, api artinya. Dalam bahasa Arab ada sa'ir, ada nar, ya, ada wel. Itu artinya sama semua. Unnar, nama-nama neraka. Neraka juga banyak namanya. Jadi satu neraka, neraka itu banyak namanya. Ada nama sa'ir, ada nama wel. Jadi dia apa amal kita namanya beda. Dia juga. Di dalam neraka itulah baru ada tingkatan-tingkatan. Neraka aja banyak nama. Waktu kita dulu buka kajian nama ruh, orang pada ngamuk-ngamuk. Yang ngamuk ustadz juga kan lucu juga. Dia nggak nemu bilang aja saya nggak ketemu, nggak usah sok tahu. Karena saya ketemu kitabnya, saya ketemu dalilnya, ketemu ulama yang mengatakan ada nama ruh, namanya isim ghaib. Ada ulama dan itu imam Thariqah, imam Ahlussunnah yang dipuji oleh imam Ahlussunnah yang lain. Maka kalau kita nggak tahu adabnya apa, cukup katakan saya tidak mengerti. Ya, ini adab ya. Kalau antum beda faham sama teman, terus kita nggak cocok nih. Menurut kita dia salah nih. Cukup katakan apa? Oh saya nggak mengerti yang kamu amalkan. Itu cukup. Kalau Imam Bukhari bilang nggak tahu, berarti hadisnya nggak ada. Kalau antum bilang hadisnya nggak tahu, hadisnya ada nggak? Ya, Imam Bukhari hafal 500.000 hadis. Terus dia ngomong, la adri, saya nggak tahu hadis ini. Berarti itu indikator hadisnya ada apa nggak ada? Nggak ada hadisnya. Kalau antum nih ngomong nggak ada, itu hadisnya nggak ada apa ada? Ada lah. Ada di sini yang pernah hafal 40 hadis, 42 hadis? Enggak ya? Enggak. 42 hadis? Enggak ada kan? Tuh gimana mau hafal 400.000, 500.000. Ya, paling hadasnya yang sebanyak 500.000. Ini masih banyak Bapak Ibu. Nanti di bulan depan insya Allah kalau umur kita panjang akan ada dialog. Jadi nanti bertemu Allah itu ada macam-macam. Ada bertemu kalam, ada bertemu wajah, ada bertemu hisab. Nanti akan ada bertemu kalam. Kita cuma dengar kalamnya tapi kita nggak ngeliat dia. Itu di padang mahsyar saat orang akan dihisab. Dan masing-masing orang dia mendengar dengan rasa yang beda. Kita nih masing-masing, Allah berkalam sekali kalam, tapi kita cara nangkapnya semuanya beda. Ada yang ketakutan, ada yang bahagia, padahal kalamnya jamaah TikTok. Pertanyaannya, mohon maaf sebelum dari jamaah online, kami persilakan kepada jamaah yang ada di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan yang dari TikTok, tafsir mimpi yang ada di dalam kitab tafsir Ahlam itu apakah benar semua? Oke. Tafsir mimpi. Jangankan tafsir mimpi, tafsir Quran aja belum tentu benar. Yang benar itu Qurannya. Mimpinya mungkin benar, tapi tafsirnya belum tentu benar. Tafsir mimpi atau juga disebut takbir mimpi. Mimpi bahasa Arabnya ru'ya. Ru'ya itu dari arti pandangan tapi bukan pandangan mata. Sadar. Itu disebut ru'ya. Kalau memandang dengan kasat mata ru'yah. Maka kalau kita mau bulan puasa disebut ru'yah. Dengan hisab atau ru'yah. Masih ingat? Ini bentar lagi orang debat nih. Hisab atau ru'yah. Saya nggak usah repot-repot ya. Mau bocoran sunnah aja ya. Sesuai sunnah Nabi, Nabi tidak pernah pakai hisab. Sesuai sunnah Nabi, Nabi selalu pakai ru'yah. Nabi gak pakai kasyaf. Merem, bulan udah terbit, gak begitu? Enggak ya? Mimpi tidak pernah dijadikan sebagai alat dalil untuk menentukan suatu hukum. Mimpi itu kata Nabi hanya mubasyarat, kabar gembira. Kabar, maka Sayyidina Ibrahim ketika mimpi 3 kali, Nabi ini kalau mimpi hukumnya wahyu. Tapi karena itu mimpi, dia tidak jadikan hukum. Dia ajak dulu anaknya bicara. Apakah dia melihat yang sama? Karena anaknya juga seorang Nabi. Karena sama nampak dapat wahyu, baru dia kemudian
mengamalkannya, melakukannya ya. Jadi tidak boleh berhukum dengan mimpi. Itu sebabnya saya tidak menerima klaim orang yang mengatakan dia udah ketemu Allah sekian ribu kali, ketemu Nabi sekian ribu kali, terus dia Imam Mahdi. Karena la nahkum birru'ya, kita tidak berhukum dengan mimpi. Nabi hanya menyebutkan itu sebagai mubasyarat, kabar menghibur bagi jiwa orang mukmin. Ya. Jadi apapun yang ada dalam tafsir mimpi itu cuma sekedar hiburan dan tanda, tapi belum tentu sebenarnya seperti itu. Dan pernahkah Nabi keliru menerjemahkan mimpi, menafsir mimpi? Selevel Nabi pernah keliru. Mimpinya tidak keliru, tapi penerjemahan mimpinya keliru. Tahun ke-6 beliau dapat perintah dan dapat mimpi untuk haji dan umrah. Maka beliau langsung berangkat tahun ke-6 umrah. Ternyata gak kesampaian. Malah diboikot sampai 10 tahun walaupun tidak sampai. Udah setahun batal. Artinya apa? Selevel Nabi juga mentafsir mimpi. Dan itu boleh keliru. Keliru apa? Tanggalnya. Sama ketika ada orang dulu melihat, jadi kasyaf mimpi sama. Misalnya ada wali ini melihat dalam alam batinnya sesuatu, itu setara dengan mimpi. Terus dia bilang, yang bakal jadi presiden Indonesia nanti fulan gitu ya. Itu setara hukumnya dengan mimpi. Dia cuma kabar gembira, kita tidak boleh berhukum dengan itu. Dan orang boleh keliru. Cuma sayang, orang dulu yang menggunakan mimpi dan kasyaf gurunya itu tidak istiqomah. Tidak memahami bahwa bisa jadi tahunnya salah. Mimpinya benar, kasyafnya sahih, tapi tahunnya keliru. Toh benar toh sekarang. Ya, kita nggak tahu juga ya, panjang atau tidak ini. Kita doain aja lah sampai selesai ya. Ya, apa pertanyaannya Bang? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz, saya saudara-saudara mungkin yang lain, saudara-saudara kita yang muslim kan kalau ibadah itu selalu berdoa supaya nanti pas sakaratul maut diberi kemudahan gitu Pak Ustadz, diringankan lah, nggak berat gitu. Bisa baca syahadat ya, syukur-syukur berdoa seperti itu. Tapi itu jarang sekali saya lihat ya diberikan ke setiap orang, walaupun setiap sholat berdoa gitu Ustadz ke orang muslim. Bahkan keturunan Nabi yang bisa ketemu Allah sehari 70 kali, yang bisa memadamkan api neraka, itu juga mereka meninggalnya enggak baca syahadat dan gitu. Nah saya lihat, karena saya sering keluar masuk rumah sakit Pak Ustadz karena kerjaan ya, ada seorang non muslim, ibu-ibu Pak Ustadz, udah tua gitu ya, dia enggak pernah sholat, agamanya Katolik, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah ke masjid. Tapi pas dia sakaratul maut, subhanallah nih saya cerita nih pemrinding, dia baca syahadat, selalu baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dia selalu mengulang-ulang sampai keluarganya juga bingung Pak Ustadz. Nah yang mau saya tanyakan, rahasia Allah seperti apa yang seperti ini? Gitu karena syahadat. Rahasia Allah dalam syahadat. Maaf. Pertanyaannya apa? Langsung pertanyaannya. Orang non muslim yang enggak pernah begitu meminta dalam keadaan Islam pas meninggal, dia mengucapkan syahadat. Baik. Rahasia Allah seperti apa yang seperti ini Pak Ustadz? Oke. Boleh satu lagi Pak Ustadz? Satu aja. Sudah mau komat ya. Takut nanti jamaah yang sudah punya hajat kita ganggu hajatnya ya. Kok bisa orang yang diklaim secara KTP statusnya non muslim tapi sebelum meninggal dia bersyahadat? Itu sama potensinya dengan orang yang berKTP muslim tapi sebelum meninggalnya tidak bersyahadat, itu sama. Jadi jangan senang dulu antum ini punya KTP muslim Islam terus nanti meninggalnya bersyahadat, nggak ada jaminan. Kenapa nggak ada jaminan? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu memandang kolbu. Maka yang disebut dalam hadis Nabi, demi zatku yang ada dalam genggamannya, tiada Tuhan selain dia. Nanti ada orang yang beramal seperti ahli surga, antara dia dan surga hanya 1 jengkal. Tapi yasbiqu alail kitab.
ketetapan Allah sudah berlaku. Apa yang berlaku? Allah memandang kolbu, bukan memandang KTP. Maka isi kolbu di saat sebelum sakarat, dan sakarat itu Bapak Ibu akan dimulai 70 hari sebelum orang meninggal. Berarti 2,5 bulan. Ya. Gak ada dalilnya, itu cuma ilmu tajribah. Ya, kalau ditanya gak ada dalilnya. Cuma itu ilmu tajribah, pengalaman. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, tapi dalilnya gak eksplisit, dalilnya implisit semua. Bahwa Allah mengirim namanya Rasul-Rasul utusan kematian. Dan itu berkat doa, itu ada dalam tarikh Tabrani, doa daripada malaikat pencabut nyawa. Siapa nama malaikatnya? Itu setiap hari natap antum loh. Setiap hari dia natap. Ditatap setiap hari. Kalau ada yang sudah ditatap agak dekat, itu berarti udah 70 hari itu. Nunggu mulai dia, namanya sakarat. Ruhnya ketakutan, ruhnya mabuk. Orang mabuk ketakutan, itu yang disebut sakaratul maut. Jadi sakarat itu artinya mabuk. Ada mabuk cinta, ada mabuk tua, mabuk cimeng, apalagi mabuk duit, mabuk popularitas. Ada mabuk karena maut, itu 70 hari Pak, ditatap terus, kalau dia berkedip selesai. Maka ada orang ngumpul 1 miliar nih, cukup dia tatap saja. Dan itu otoritas yang Allah berikan kepada malaikat ini. Dia cukup dengan melihat, jadi nggak perlu atu-atu, dia cabut-cabutin repot begitu. Ya. Dan dia bisa, di napas dia itu bisa berbentuk orang lain. Oleh karena itu, kata malaikat maut ini, ya Allah, jika aku membunuh atau mencabut nyawa hambamu, nanti mereka membenciku. Takut juga dibenci Pak. Lalu gimana? Tolong bantulah aku ya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, aku ciptakan utusan-utusanmu, sehingga ketika ada orang mati engkau tidak disalahkan. Kalau ada orang meninggal hari ini apa yang disalahin? Sakitnya apa gitu kan? Tuh, sayangnya Allah sama malaikat maut. Gak ada orang ngomong gini, jahat bener malaikat maut, lagi sayang-sayangnya diambil kan, gak ada kan gitu. Ini resepnya. Dan maka besar kemungkinan si ibu itu KTP-nya belum ganti, tapi dia sebenarnya sudah muslim. Ya, saran saya kepada kita semua dan untuk kami sendiri, amalan kita sebelum beramal apapun setiap hari mulai dengan syahadat. Syahadat itu persaksian kolbu yang dilafazkan dengan lisan. Semoga syahadat itu Allah istiqomahkan sampai kita sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allah khtimna bi syahadah. Allahumma khtimna bi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami yang hina ini, kami pendosa ini, menutup ajal kami dengan syahadat la ilaha illallah dan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasibna hisaba yasira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu